Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, apa kabar? Selamat datang lagi di channel Atta Halilintar. Nah, hari ini aku akan kita ada di Welcome to Ngabuburit bareng The Smart Friend Podcast. Oke guys, namanya Ngabuburit. Ya, kemarin itu Bintang Emon guys yang bawa acaranya. Sekarang gua nih guys. Nah, tapi bintang tamu gua gak kalah sama bintang tamu Bintang Emon. Ini adalah salah satu orang hebat, luar biasa, kearifan lokal, tapi bisa sampai mendunia guys. Ini sudah bersama kita the one and only Via Valen. Halo. Apa kabar Kak Via? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kegiatan Ramadannya nih? Apakah ada yang berbeda dari Ramadan sebelumnya? Pastinya. Pastinya. Kita nggak bisa ngabuburit di luar, nggak bisa. Bener. Bubur di luar gitu. Bener, itu beda banget ya tahun ini memang. Jadi aku pribadi nih juga ya, yang tadinya tuh bener-bener kerja tuh kan pengennya tuh dari bangun udah kerja sampai pagi. Masih kerja gitu. Pengennya gitu kerja di luar terus. Nah, sekarang itu jadinya kebanyakan malah lewat sosial media. Banyak nonton YouTube, nyari referensi, banyak nonton film-film, drakor melalui internet juga, sampai main game juga, Kak. Main game gak Kakak? Itu butuh kuota loh. Nah, makanya aku karena main game, nonton film, kerja lewat online segala macem, work from home semua pakai online. Itu untungnya aku nggak khawatir nih Kak, soalnya kan aku nih pakai Smart Friend yang banyak kuotanya. Mulai dari 20.000 dapat banyak bonus kuota mingguan sampai 52 giga dalam setahun. Wih, Selama setahun 52 giga. itu. Wah, gokil banget. Kalau Kak Via sendiri banget loh sekarang. makanya Kak Via Valen sendiri gimana nih? Banyak bekerja lewat online juga kah atau seperti apa nih dalam suasana pandemi kayak sekarang? Pastinya, jadi di situasi pandemi ini, jadi aku tuh yang tadinya nggak begitu suka nonton drakor, akhirnya Nonton juga? gitu. Nonton film, Harus cepet berarti jadinya internetnya nonton. ya? Iya, aku juga pakai Smart Friend udah dari dulu banget, karena memang itu satu-satunya yang paling murah banget. Makanya bener banget. Nah, makanya nih guys ya, seorang Via Valen aja ya sekarang ini jadi kerjanya dari rumah, work from home, dan kegiatannya kebanyakan dari rumah gitu loh. Nah, ini aku punya fakta-fakta tentang Kakak Via Valen yang mungkin Kakak Via masih inget apa enggak. Mungkin nanti Nah, ini dia. Via Valen ini dulu ya mulai menyanyi sejak kecil. Dia mulai ngamen sejak kelas 5 SD. Ngamen loh guys. Bener-bener ngamen. Bener tuh ya Kak, ngamen. Iya, benar. Biasanya ngamen di mana? Aku dulu Dan berapa dapat biasanya? Jadi aku dulu tuh ngamen di daerah Jemur Sari gitu, deket tempat jualan Pizza Hut. Pertama kali di situ, terus akhirnya aku punya 2 tempat di situ sama di lampu merah yang di Plaza Marina Surabaya situ. Di situ ada 3 lampu merah kalau nggak salah. Jadi aku kadang 3 lampu merah. Iya gitu, ganti-ganti. Ganti-ganti. Terus paling gede dulu aku pernah dikasih uang itu 10.000 dan itu aku langsung pulang lari. Jadi gini ceritanya. Aku pernah waktu itu udah disuruh berhenti untuk ngamen gara-gara udah pernah ketangkap Satpol PP sama adikku. Terus papa aku akhirnya kayak udah bener-bener ketahuan orang tua aku nggak boleh ngamen. Nah pas itu aku les di belajar kelompok sama temenku yang dimana rumahnya itu deket sama lampu merah. Aku pulangnya gatel dong kepengen ngamen lagi gitu kan. Akhirnya pas itu aku ngamen baru 2 mobil kalau nggak salah. Yang pertama nggak ngasih, yang mobil kedua langsung ngeluarin duit dari kantong tuh kayak yang enteng banget, kayak duit receh lah intinya. Buat aku zaman dulu uang segitu gede soalnya. Ngeluarin dari kantong gini doang. Jadi kayak set gitu dong, dia nggak ngeliat gini dong, terus habis itu gini, pas aku ambil ini beneran, aku langsung lari. 10.000 rupiah itu? Langsung pulang aku. 10.000 rupiah tuh senengnya minta ampun loh dulu. Seneng banget. Tapi alhamdulillah loh Ata, dulu tuh aku ngerasa kayak banyak banget orang yang baik sama aku itu. Jadi meskipun aku ngamen tuh banyak anak-anak orang kaya yang ngasih ke aku voucher kayak dulu itu makan di salah satu fast food itu mereka dapat voucher, nggak tahu es krim cone atau dapat kentang, dapat ayam. Itu vouchernya dikasihin ke aku semua. Jadi aku sama adekku sama temenku selalu nyerbu ke tempat makanan itu untuk nukerin voucher itu. Dan sampai aku diundang ulang tahun sama anak orang kaya di situ dulu itu.
Jadi Sampai gara-gara kayak gitu. ngelihat kakak ngamen diundang lah sama anak orang kaya ke acara ulang tahun. Diundang. Iya, aku Wah. pernah ngerasain itu. Biasanya tuh orang baik akan selalu dikelilingi oleh orang baik dan mendapatkan hal-hal yang baik. Amin. Mungkin kakak dulu ngamennya tulus, bukannya menipu, bukannya bohongin Enggak, orang, karena emang nggak jahatin orang. Itu salah satu kunci Iya. gimana dapat selalu hal-hal baik dalam hidup. Jadi ada lagi ya, pas itu tuh kan aku udah yang kayak gitu ngamen, terus aku nyobain jualan koran waktu itu di Surabaya. Jualan koran juga? Surya. Ya Iya, jualan koran Surya. Per korannya tuh kalau nggak salah aku dapat 500 perak kalau nggak salah. Nah, benar, Terus benar. udah jualan koran, aku juga tahu nggak sih kalau di Jakarta tuh istilahnya apa aku nggak tahu. Pokoknya pas hujan-hujan itu dari pintu keluar mall itu banyak anak-anak yang bawa payung, istilahnya Ojek di sana tuh payung, Aku ojek tuh- payung. Aku dulu ojek payung juga. Jadi Ojek aku di payung depan juga, mall. guys. Iya, aku di depan mall bawa payung gitu, ada orang-orang mau keluar mall, aku kasihin payung gitu. Terus ada yang sampai sekarang aku berkesan banget itu aku dikasih uang 10.000 itu gede banget dan dikasih jam beker. Dikasih Aku jam lupa beker. orangnya Wow. gimana, pokoknya aku dikasih dan itu dia kayaknya remaja, dikasih kayak gitu. Dan Nah, dari situ ini Kak nih, aku guys, ngerasa kayak orang yang bener-bener nggak punya itu pemberian sekecil apapun itu berharga buat mereka. Jadi dari situ aku Berharga, belajar untuk sangat berharga. yaitu dari situ aku belajar untuk berbagi. Luar biasa, guys. Kabarnya sama Aurel gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik, alhamdulillah. Doakan aja ke yang baik. Sampai Kak Langgeng Via, ya, emang semoga langgeng emang ya kakak buat nonton kalian. videoku juga. Aduh, Atta Halilintar, pemilik subscriber nomor 1 di Asia loh. Siapa yang nggak tahu gitu? Siapa yang nggak tahu? Gila aja. Aduh, siapa aja. Bisa aja nih kakak ini nih. Aduh, tapi ya memang ya kalau doain aja lah kayak namanya juga hubungan kan. Kalau didoain ya semoga jalan yang lebih baik. Iya. Ya semoga dilancarkan Amin. gitu ya. Yang pasti kalau jodoh Amin. didekatkan, kalau nggak jodoh Doa yang ya terbaik buat dijauhkan kalian sama berdua. Tuhan. Kakak juga gimana nih? Pokoknya Kok nanya-nanya jodohku? Doa terbaik Jodohnya buat kakak kalian gimana berdua nih? ya. Iya. Jodohnya kakak gimana? Saya jodohku masih di tangan Tuhan. Oh, Masih gitu. disimpan. Iya. Masa sih nggak ada yang Iya. mau sama Masih seorang disimpan, nanti Via Valen? disediain yang baik gitu. Oh, amin. Masa udah suaranya Amin. bagus, karirnya mentereng. Mentereng sekali. Tapi susah, Kenapa? soalnya Maksudnya nyari yang nyaman. mungkin kakak Nyari yang tipe bikin cowoknya nyaman itu terlalu susah, Ata. ribet. Mungkin kakak tipenya ketinggian kali tipenya. Maunya yang kayak Korea kali. Gitu. Ya ampun, enggak. Aku malah sama orang ganteng tuh minder. Oh, sama orang ganteng minder. Di rumahku banyak kok yang kurang ganteng nih, mau Iya. nggak? Aku tuh sama orang ganteng minder. Oh, Sama gitu. orang cantik minder kayak gitu. Ya pokoknya Oh. aku nyari yang bikin nyaman aja, yang bisa nerima aku sama keluarga aku dengan segala kekurangannya. Jangan ngelihat Via Valennya gitu. Emang planning hidupnya kakak tuh nikahnya tuh umur berapa sih? Berapa tahun lagi gitu? Udah lewat sebenarnya. Jadi kemarin Oh, tuh aku udah pengennya ya umur 25 juga lewat. mentok. Udah lewat. Jadi sedikasinya aja. Kalau tiba-tiba ada yang bisa bikin nyaman, bisa nerima aku sama keluarga dengan segala kekurangannya, ya udah langsung aja. Tapi emang sekarang belum ada gitu Gimana, yang datang gimana? misalnya pasti ada dong yang suka sama misalnya nembak Kak Via Valen Kalau atau deket, apa gitu. Belum, kalau emang belum ada. Kalau kenal dekat itu banyak. Tapi kalau untuk yang bener-bener deket banget belum. Ya pokoknya selama janur kuning belum melengkung ya belum, Ata. Oh gitu, bener tuh guys. Tapi pernah Oh, nggak sih gitu ya. galak sama penonton-penonton yang cowok-cowok nih? Pasti kan ada tuh. Kan kalau penonton Galak. dangdut tuh kebanyakan cowok. Dan kadang-kadang nih ya banyak cerita di panggung itu suka ada yang tak genit kah atau nakal kah. Pernah ada cerita nggak di panggung-panggung kakak? Kalau ada pastinya, sampai yang mereka baper, terus sampai ada yang mereka tuh ngerasa pacaran sama aku. Jadi Ngerasa pacar ada yang gimana chat- tuh Car? Kan dia Bentar, nontonin jadi dia kakak tuh chat- lagi manggung. Enggak, jadi dia tuh chattingan sama Via Valen, padahal Via Valennya tuh palsu.
Pas itu tuh dia orang Jakarta dan dia tuh sampai ke rumahku, sampai nyari rumahku, nanya apa sih maksudnya aku tiba-tiba nggak ada kabar lah. Apa maksudnya apa aku gitu? Aku nggak ngerti apa-apa gitu. Ini loh chat kamu bukti apa video call. Kamu ngeliat mukanya nggak? Nggak ditutupin karena kamu bilang malu katanya nggak mau kelihatan mukanya gitu. Ya ampun. Oh jadi dia pakai fake account, Pakai fake account. bilang itu Dan via ngerti nggak Valen. gilanya? Gilanya. Dia tuh Oh, lagi katanya banyak udah tuh modus-modus 7 kayak gitu bulan. tuh. Yes, 7 bulan pacaran dan 7 udah bulan. ditransferin uang, bilang ibunya sakit lah, apanya sakit gitu. Jadi dia dapat uang juga. Astagfirullahaladzim, ini Gila mah tuh. modus. Iya, kasihan. Ya ampun. Pernah sampai kayak gitu, aku yang kena imbasnya gitu. Karena dia bener-bener ngerasa pacaran sama via Valen. Wah ampun. Tapi katanya nih ya, kakak pernah nonjok penonton karena genit. Oh, pernah sering. Sering ditonjok. Wah gawat. Bukan genit dia. Kalau genit itu mungkin cuman caper aja, tapi ini tuh udah kurang ajar, pegang-pegang gitu loh. Astagfirullahaladzim. Dia pegang-pegang gitu, Apanya nyulis yang aku ya dipegang, langsung tak Kak? tonjok. Segala Yang macam aku dipegang. pegang pinggang, pokoknya area-area sensitif gitu, langsung aku pegang tangannya, aku tarik terus aku tonjok. Kalau itu sih pantas sih ditonjok. Heeh. Ya. Pantas banget. Apalagi kalau tapi itu parah sih, aku bisa mikir gimana sih kalau jadi cewek lagi manggung dipegang-pegang, itu risih banget sih. Gimana caranya sih Kak? Ini aku mau nanya juga nih, gimana sih caranya mendapatkan inspirasi dalam bermusik dari seorang Via Valen nih? Mungkin kakak suka misalnya lagi bikin musik kah, bikin lagu kah, bikin lirik kah? Kan lumayan udah ada 4 lagu yang dipublish, yang itu aku sendiri yang bikin dari notnya, dari liriknya. Oke. Nah, biasanya aku dapetin itu tuh secara tiba-tiba gitu. Oke. Tiba-tiba ada sesuatu yang nyantol di kepala, aku cepet-cepet ambil sesuatu buat ngingetin, kayak ngerekam, terus kayak nulis gitu. Biasanya aku dapet kayak gitu keseringan waktu di pesawat, waktu kayak di atas, kayak bener-bener aku nggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba lewat. Yang kedua di kamar mandi. Aduh bener banget. Aku tuh kalau dapat ide Itu konten, gudangnya inspirasi sebenarnya. aku kalau dapat ide konten itu di kamar mandi juga. Lagi mandi, lagi Dah buang, kan. lagi buang hadas ya. Iya. Hadas besar, hadas kecil. Lagi duduk nyantai gitu, kayak nggak, pikiran tuh kayak pelong aja, nggak ada beban, tiba-tiba set lewat gitu kan. Iya bener. Bener sih, itu bener. Nah kalau aku sendiri Gudangnya sih suka inspirasi. banget ya pas cari inspirasi itu. Kalau lagi bikin lagu nih ya, aku tuh kan suka buka kamus Kak. Heeh. Jadi aku buka kamus. Jadi pas lagi bikin lagu nih, udah aku rangkai nih lagunya tentang apa, habis itu aku buka kamus lewat internet. Aku sangat gunain internet. Oh iya benar. Bener, jadi aku buka YouTube, buka internet, nyari referensi. Nah untungnya aku pakai smartfriend karena bonus kuota mingguan. Ion Plusnya banyak sampai 52 giga. Yap. Kakak sendiri juga pasti pakai internet kan kalau nyari-nyari inspirasi. Pakai. Ya itulah. Aku selalu pakai, kayak misalnya kadang gitu aku nyari referensi videonya, nanti mau konsepnya kayak gimana nih, pasti aku buka YouTube. Iya. Terus kayak ya buat referensi aja gitu, dan emang smartphone itu ngebantu banget karena kuotanya memang internetnya murah dan dapat banyak. Di Bener. situ dari satu HP yang pakai smartphone itu aku bisa tetheringin ke HP-HP aku yang lain. Dan Wah, gak itu habis-habis. Itu dia. Tapi Gak habis-habis kuotanya. makanya itu sepenting itu kan per internet dalam kehidupan kita di zaman Iya. sekarang ini ya guys. Di pekerjaan Bener. apapun sekarang butuh internet gitu loh. Nah, Apalagi sekarang. apalagi sekarang. Nah, jadi kita sempat dengar kabar juga nih ya, Kak. Kalau Kak Via ini katanya orangnya suka tidak percaya diri atau insecure. Sempat depresi dan ingin bunuh diri karena dibully netizen. Sempat. Itu benar katanya kakak itu operasi plastik yang kata haters-hatersnya kakak ini. Enggak lah, nggak bener. Ya itu namanya haters, pasti selalu mencari celah buat nyatain. Nggak tahu ada perubahan apa, mereka langsung mikirnya oh ini oplas gitu. Kayak ada apa lagi? Dulu perut aku waktu gendut dibilang oh ini hamil sama siapa? Sama kucing. Aku sendiri kadang ya kayak kengangguran, kayak nggak ada kerjaan aja gitu. Karena ngelihat kayak gitu, terus aku ngebuka akunnya.
kayak gimana sih orang yang ngatain aku ini parah, lebih parah dari aku, parah Bener, banget. udah lebih parah orangnya. Kadang Tapi juga kok bisa beraninya ngatain cuman, nggak ngaca gitu loh. kadang beraninya cuman pakai fake account gitu loh. Tapi dulu tuh kepikir kenapa sih bisa sampai mau bunuh diri gitu loh. Apa Ya, sesakit itu kah atau memang se-insecure itu kakak sampai aduh aku nggak kuat lagi nih. Gitu. ya nggak tahu itu tiba-tiba aja kayak setan lewat gitu kali ya. Setan lewat terus akhirnya kayak aku langsung langsung aja gitu. Tapi ya alhamdulillah aku istighfar, banyakin istighfar pas kayak gitu. Nah, rahasianya apa tuh bisa Banyakin bangkit istighfar. lagi? Rahasianya Kavia tuh bisa Rahasianya bangkit lagi, ha. ya kayak aku main logika aja. Main logika kayak semua kejadian ini kayak aku apa ya kayak kalau diomongin susah sih kayak aku tuh cari tahu kejadian kayak gini tuh kenapa terus kenapa aku bisa kayak gini terus misalnya aku nyerah sama keadaan aku bakal gimana buktinya kemarin aku beneran nggak produktif aku nyerah dan mulut mereka tetep nggak berhenti gitu loh ada banyak orang yang sayang sama aku yang harus aku perhatiin kayak keluarga aku yang butuh aku fans yang bener-bener nunggu karya-karya aku gitu ngapain aku ngedengerin omongannya Betul. mereka yang cuman ngejantuin metal aku sedangkan mereka nggak ngasih makan aku loh ngapain aku ngedengerin gitu Betul, betul banget itu. Nggak dari ngasih situ. makan ngapain dipikirin gitu ya. Mereka juga memang malah seneng kalau kitanya jadi stres gitu kan. Iya Karena itulah bener target dosa mereka tapi ya. loh Karena mereka mereka kayak gitu tuh katanya Kavia ini lagi suka main TikTok. aku Heeh. ya Yang mana tuh? nggak Yang mamah banget. muda ya? Nggak belum aku nggak Oh, belum bikin kayak mamah gitu muda, belum ya, salah. Nah, aku tuh jarang Smart Friend lagi ngadain TikTok Challenge dan mengajak audiens untuk ikut TikTok Challenge dari Smart Friend. Kakak mau ikut gak nih? Aku udah ayo ikutan buat kemarin. semuanya juga ayo ikutan program TikTok dari Smart Friend yaitu dengan Iya. hashtag TikTok anti waswas ya Bener. Tagnya kuota anti was-was. iya kuota anti waswas Ya semua harus ikut. Nanti Kak Via harus ikut juga. Aku kemarin udah ikut. Sip. Gokil banget bisa mengisi waktu luang. Mungkin lagi ngabuburit juga kita bisa sambil TikTok challenge dari Smart Friend Bener. kuota anti was-was. Nah, sekarang Anti aku kuota mau was-was. terakhir ini aku pengen main fast question sama Kak Via. Apa itu Kita akan main fast question. Namanya fast question ini harus dijawab dengan cepat. Oke? oke Oke, siap. Kalau saya bisa terlahir kembali, Via Valen ingin menjadi laki-laki mau jadi laki-laki. Sekarang laki-laki banyak yang mau jadi perempuan. aku Kenapa? pengen jadi laki-laki karena aku ngerasa di negaraku ini laki-laki jarang ada yang sirik kebanyakan yang hate perempuan itu ya perempuan-perempuan Oke. misalnya gini ada satu sepasang laki-laki dan perempuan mau laki-lakinya salah orang-orang di sini tuh kebanyakan pasti ngehujat perempuan daripada laki-laki Lah, bukannya kebalikannya ya? Apapun masalahnya pasti laki-laki yang salah, perempuan selalu kalau benar. untuk pasangan ya kalau untuk pasangan sebuah hubungan laki-laki itu harus ngalah sama perempuan perempuan selalu benar tapi untuk di dunia luar kalau misalnya ada konflik antara laki-laki dan perempuan nggak tahu kenapa selalu yang dibully itu perempuan dan kebanyakan yang ngebully sama-sama perempuan yang nggak tahu itu karena memang perempuannya salah atau karena perempuan itu nggak suka sama perempuan-perempuan lain kayak gitulah intinya Atau mungkin Coba juga tanyain perempuannya terlalu ngetop, Kak. Jadi perempuan yang ya salah. nggak tahu pokoknya kebanyakan itu cewek itu suka ngebully cewek aja laki-laki jarang ada yang Laki-laki dibully jarang. Itu alasannya. kecuali sama guys. pasangan sendiri ya kita perempuan harus menang Nah, itu guys ya alasannya kenapa Via Valen jadi laki-laki. Nah, selanjutnya terakhir nih. Dibully atau nggak dibayar? nggak dibayar Oh, mendingan nggak dibayar daripada dibully gitu ya, Kakak ya. iya ha-ha. Kalau dibully tapi dibayar nggak mau berarti? nggak mau juga Oh, nggak mau juga. susah itu jejak digital tuh nggak akan bisa hilang dan itu dibully itu ngejatuhin mental loh kak Gitu loh guys ya. Jadi kamu semuanya stop bullying ya, stop bullying karena bullying itu bisa menyakiti hati orang lain ya. Aku tuh ya setiap makin dibully rezeki aku makin lancar. iya Berkali-kali lipat misalnya bulan itu bulian aku terkenceng, bulan itu juga rezeki aku makin tinggi. Malah aku nih ya suka menghargai diri aku ketika aku nanti lagi dibully berat besar-besaran aku beli mobil. Karena dari hasil bulian itu aku bisa beli mobil langsung bulan itu. Itu aku kadang-kadang itu bisa bikin haters juga ini orang makin dibully
makin banyak rezekinya, makin kesel dia kan. Dan kita doakan semua kesuksesan kakak dan yang bully-bully segera insaf ya sebelum mereka makin miskin ya. Karena yang bully biasanya makin miskin. Itu aku sering banget lihat. Nah itu tadi ya guys, ngabuburit. Oke, makasih Kak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat puasa. Amin. Itu dia pemirsa semua, para penonton aku ngabuburit bareng di Smart Friend Podcast Ngabuburit dengan bintang tamu Via Valen. Luar biasa banget ceritanya, semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan buat semua penonton juga jangan sampai was-was internetan ya guys. Kita bisa nonton podcast, bisa nonton YouTube, berinternetan, berhubungan sama orang-orang tersayang, hubungan sama keluarga jauh mungkin di kampung. Karena sekarang kita jangan mudik, jangan mudik. Karena selama kamu di rumah aja ada kuota anti was-was dari Smart Friend Ion Plus. Mulai dari 20.000 dapat banyak bonus kuota mingguan sampai 52 GB selama setahun. Sampai jumpa. See you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.